Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Puasa Ramadan tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai belajar, Bubi mau mengajak kalian semuanya untuk memperbarui niat kita. Coba Mas Faris, tujuannya belajar, niatnya pengen apa Mas? Pengen mendapat ilmu, luar biasa. Mbak Jessica? Menuntut ilmu. Juga sama, menuntut ilmu, luar biasa. Kadang di awal kita niatnya pengen belajar menuntut ilmu, tapi seperti kita mau munakosyah, kita pengennya menuntut ilmu, tapi ada di tengah-tengah itu niat kita berubah, mau pengen lulus munakosyah. Jadi belajarnya karena pengen lulus munakosyah. Maka setelah yang didapat lulus munakosyah, bisa jadi ilmunya gampang lupa. Maka pentingnya di situ kita meluruskan niat. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam sebuah hadis, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Seperti itu. Ajaibnya niat seperti itu. Maka ketika niat kita belajar karena Allah, insya Allah dalam setiap perjalanan kita belajar akan selalu diberikan kemudahan. Allahumma amin. Makanya jangan lupa ketika mau belajar harus selalu berdoa, dan kekhusyuan doa juga harus selalu kita upayakan supaya doa kita diijabah oleh Allah. Jadi untuk menuntut ilmu juga harus diluruskan niatnya, dan itu terus selalu kita berbarui. Kalau sedikit melenceng diluruskan lagi. Misalkan lomba belajar juga toh, kalau tujuannya pengen menang, mendapat juara, kira-kira itu karena Allah atau bukan? Karena Allah. Pengen menang, mendapat piala, apakah itu karena Allah? Enggak. Bukan. Jadi itu tidak termasuk ibadah. Jadi harus selalu kita update, kita perbarui niatnya terus menerus, supaya apapun yang kita lakukan menjadi ibadah. Contoh lagi, kalau Mas Akhtar mau wudhu, baca niat enggak Mas? Niat. Mbak Jessica mau makan, niat mau makan, baca doa enggak? Baca doa. Mbak Safira kalau mau mandi, niatnya apa? Pengen suci, pokoknya ben seger. Nah, kan beda-beda gitu. Nah, sekarang Bupi ambil contoh ketika mau mandi. Kalau niatnya dalam hati itu karena waktunya mandi pengen seger gitu tok, ya maka itu yang diperoleh. Tetapi akan berbeda ketika bagi wanita yang sedang suci dari haid, maka mandinya adalah mandi untuk bersuci. Ketika diawali dengan niat bersuci lalu mandi, maka setelah mandi selesai berarti dia sudah bersuci, bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa, bisa membaca Al-Quran. Tetapi ketika mandinya tidak diawali niat untuk bersuci, maka apakah bisa dia melaksanakan sholat? Belum. Maka
ajaibnya niat seperti itu, nggih. Selain niat itu sendiri menjadi satu ibadah, maka setelah melakukan apa yang diniatkan itu juga menjadi ibadah. Paham? Nah, maka yang perlu diambil kesimpulan di sini adalah setiap amalan apapun itu akan menjadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Tetapi setiap amalan apapun apabila niatnya, tujuannya itu bukan karena Allah, maka bukan dinilai menjadi suatu ibadah. Contoh lagi satu, ini contoh yang sangat sepele ya. Ketika misalkan Mas Faris lagi jalan-jalan di taman, di jalan melihat ada paku, ngerti paku Mas? Paku ya. Terus Mas Faris mengambil paku itu dan disisihkan dibawa pulang. Apa yang ada dalam hati Mas Faris kira-kira? Kenapa diambil pakunya tadi Mas Faris? Biar gak kena orang lain. Alhamdulillah, luar biasa. Supaya paku tadi tidak mengenai orang lain. Luar biasa kan? Tetapi akan lebih luar biasa sekali kalau Mas Faris berniat mengambil paku ini karena ibadah kepada Allah. Ya Allah, semoga dengan aku ambil paku ini akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Supaya apa? Orang lain yang lewat kendaraannya aman, yang naik kendaraan. Apabila orangnya berjalan kaki, semoga juga aman. Kalau tidak diambil, kira-kira apa yang terjadi Mas Akhtar? Iya, maka paku tadi akan mengenai ban motornya orang misalnya. Kalau ban motornya kena paku, terus kira-kira bagaimana? Bannya gembus. Iya, motornya tidak bisa jalan. Kalau mengenai kaki orang yang berjalan, kira-kira bagaimana? Iya, kakinya sakit, gitu. Nah, seperti itu. Itu sepele enggak mengambil paku itu tadi? Sepele. Apakah berat? Enggak. Tidak. Jadi itu ibadah yang sangat ringan, perbuatan yang sangat ringan, tapi akan bernilai luar biasa, menjadi ibadah yang luar biasa kalau kita niatkan dengan bismillah karena Allah. Masya Allah, nggih. Nah, makanya marilah nggih, kita selalu mengupdate, memperbarui setiap niat kita untuk selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena Allah. Begitu juga dengan belajar tadi, nggih. Mari kita luruskan niat kita belajar juga karena Allah, agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Harapannya meskipun kalian nanti sudah selesai munaqosyah, sudah selesai lomba, ilmu yang dipelajari tetap bisa diamalkan. Allahumma amin. Jadi satu kesimpulannya, innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Bisa dipahami nggih? Nggih. Saya kira untuk motivasi hari ini seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, senantiasa menjaga amal perbuatan kita untuk selalu karena Allah. Insyaallah nggih. Allahumma amin. Sekian untuk motivasinya dari Bupi Ada, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.